Hai, selamat datang di Biblians. Salah satu keberatan Islam yang paling besar kepada kekristenan adalah karena kita bertuhankan Yesus Kristus. Bagi mereka, kita menuhankan seorang manusia biasa. Tapi Kristen gak pernah menuhankan manusia. Justru sebaliknya, Tuhan Allah itu yang menjadi manusia, mengambil rupa dan bentuk seorang manusia dan datang ke dunia yang fana ini. Itu dua hal yang sama sekali berbeda. Tapi dengan tanggapan ini pun orang Islam tetap tidak bisa menerima. Mereka tetap bilang kita menuhankan manusia, dan mereka bilang nggak mungkin Tuhan jadi manusia, itu mustahil katanya. Nah, di video kali ini ada 4 yang mau kubahas tentang konsep yang ditentang Islam ini, yaitu Tuhan Allah yang menjadi manusia. Mari kita bahas. Yang pertama, bagi Islam Allah itu, Tuhan itu misterius dan tidak boleh terdeteksi oleh indera manusia. Kalau bisa terdeteksi oleh indera manusia, maka itu sudah pasti bukan Tuhan. Itu pasti palsu, jadi-jadian dan sebagainya. Itu menurut Islam. Allah Tuhan itu harus misterius. Makanya mereka nggak percaya Yesus itu Tuhan, karena Yesus manusia dan terdeteksi oleh indera manusia. Jadi Yesus bukan Tuhan, itu kata mereka. Tapi gini, apa iya mustahil bagi Tuhan Allah untuk mengambil bentuk rupa manusia? Perkara ini menyangkut omnipotence daripada Tuhan Allah itu sendiri. Apa dia yang maha kuasa itu, yang mampu menciptakan surga, seluruh alam semesta, dan segala isinya, tidak mungkin, mustahil atau tidak bisa mengambil bentuk rupa manusia dan datang ke bumi yang fana ini? Kalau mereka ditanya, kalau Tuhan mereka seandainya mau datang ke dunia ini, ke bumi yang fana ini, dalam bentuk rupa manusia, bisa gak? Apa jawaban mereka? Bisa gak Tuhan kalian kalau mau datang ke dunia dalam rupa manusia? Bisa gak dia gitu? Kalau jawabannya gak bisa, apakah Tuhan itu masih maha kuasa, masih omnipotence? Apakah itu termasuk Tuhan yang maha kuasa, tapi dia gak bisa datang ke dunia ini dalam bentuk rupa manusia gitu? Lalu kalau mereka jawab bisa, ya bisa, kalau dia mau bisa aja karena dia kan maha kuasa. Kalau mereka bilang begitu, ya udah, apa masalahnya dengan Yesus Kristus? Itulah bukti Tuhan Allah mau datang ke dunia ini, mengambil rupa bentuk manusia. Itulah Yesus Kristus. Jadi apa masalahnya kalau emang bisa? That's it. Yang kedua, mereka bilang ajaran atau konsep Tuhan jadi manusia itu baru ada sejak zaman Kristen mula-mula. Alkitab, apalagi Yesus sendiri, tidak pernah mengajarkan hal itu. Di Alkitab itu nggak ada. Dan mereka bilang, kalaupun ada di Alkitab, itu cuma karangan-karangan Paulus, karya-karya Paulus yang palsu. Jadi mereka simpulkan bahwa konsep Tuhan menjadi manusia adalah ajaran yang dikarang-karang atau ajaran palsu, ajaran sesat. Itu baru ada sejak zaman gereja mula-mula, Kristenan mula-mula, nggak ada di Alkitab. Pertanyaan terpenting adalah, apa memang perihal Tuhan menjadi manusia baru ada sejak zaman Kristen mula-mula dan tidak ada di Alkitab? Kenapa ini penting? Karena apabila ternyata di Alkitab ada, maka secara tidak langsung orang Islam sedang mengatakan seluruh Alkitab sesat, baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Karena di dalamnya ada pernyataan Tuhan menjadi manusia. Lantas apakah benar Tuhan menjadi manusia, mengambil rupa atau bentuk manusia adalah konsep yang tidak alkitabiah dan adalah ajaran sesat dari manusia, dari gereja mula-mula, dari bapak-bapak gereja? Dalam hal ini, kita nggak usah pakai Perjanjian Baru. Kenapa? Karena Yesus ada di situ. Cukup kita bahas Perjanjian Lama aja. Terkait Perjanjian Lama, apakah benar Tuhan tidak pernah sama sekali kasat indera di hadapan manusia? Siapapun yang bilang nggak pernah, maka ini menunjukkan bahwa dia bobrok dalam Alkitab. Dia bobrok soal Alkitab Perjanjian Lama, apalagi Perjanjian Baru. Faktanya di Perjanjian Lama, Tuhan Allah beberapa kali menyatakan dirinya di hadapan manusia dan membuat dirinya kasat mata dan sebagainya di hadapan manusia. Dengan kata lain, Tuhan Allah menyatakan dirinya dan itu terdeteksi oleh indera manusia. Di PL itu beberapa kali terjadi. Tuhan beberapa kali menampakkan diri dalam wujud manusia, seperti ketika Allah menampakkan diri kepada Abraham di Mamre, Kejadian 18 ayat 1-15. Lalu kepada Yakub ketika ia bergumul dengan Allah, Kejadian 32 ayat 22-32. Bahkan Yakub berkata ia berhadapan muka dengan Allah. Kemudian kepada Musa melihat punggung atau bagian belakang dari Tuhan, Keluaran 33 ayat 21-23. Bahkan bukan cuma dalam bentuk rupa manusia, bahkan Tuhan Allah pernah menampakkan diri dalam rupa semak yang terbakar di hadapan Musa. Itu Keluaran 3 ayat 1-22. Jadi dari semua ayat tadi yang udah kita bahas,
fakta bahwa Tuhan Allah pernah menampakkan diri, pernah kasat indera di hadapan manusia, di hadapan Abraham, Yakub, Musa. Ini menunjukkan bahwa bukan suatu hal yang mustahil bagi Tuhan Allah untuk bisa mengambil bentuk rupa manusia dan menampakkan diri di hadapan manusia di bumi yang fana ini. Itu gak mustahil bagi Tuhan. Karena PL berapa kali terjadi seperti itu, berapa kali mencatat hal seperti itu. Ya walaupun kita tahu penampakan diri itu tidak bersifat permanen, tapi temporal atau sementara waktu. Dan ini yang disebut theophany, yaitu Allah menampakkan diri dalam bentuk wujud rupa tertentu, semisal manusia tadi. Dan itu gak mustahil. Jadi what's the problem gitu? What's the matter with that? Apa masalahnya dengan Tuhan Allah yang jadi manusia? Jadi apabila orang Islam mengatakan bahwa Tuhan Allah tidak mungkin jadi manusia, itu mustahil, ajaran Kristen sesat. Well, tunggu dulu. Kalau mereka bilang begitu, maka berarti mereka secara tidak sadar, secara tidak langsung sedang menuding atau menuduhkan dua hal. Yaitu yang pertama, bahwa Abraham, Yakub, dan Musa sedang berbohong, atau mereka pembohong. Karena katanya mereka melihat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan Allah, padahal mereka bohong. Atau yang kedua, mereka sedang menuding atau menuduh bahwa Abraham, Musa, dan Yakub sedang mengalami halusinasi atau tertipu. Mereka kira mereka berjumpa Tuhan, dan padahal enggak. Yang parahnya udah sempat mereka beritakan pula, mereka tulis di Perjanjian Lama. Jadi kalau kalian bilang Tuhan Allah nggak mungkin jadi manusia, mustahil, itu cuma ajaran Kristen, sorry, maka kalian harus berhadapan dulu dengan Perjanjian Lama. Kalian harus berhadapan dulu dengan kesaksian Abraham, kesaksian Yakub, kesaksian Musa, yang jelas-jelas melihat, berjumpa kasat mata dengan Tuhan Allah. Bahkan Abraham menyembah sosok manusia itu. Bahkan Musa melihat punggungnya. Bahkan Yakub berkata, aku berhadapan langsung dengan Allah, tetapi aku tetap hidup, aku selamat. Kalian harus lawan itu dulu. Gak usah lawan Kristen mula-mula, gereja mula-mula, apalagi Kristen zaman sekarang. Gak usah, itu aja bahas. Kedua tudingan tadi merujuk pada kesimpulan bahwa Perjanjian Lama adalah kitab yang penuh kebohongan dan sesat. Karena di dalamnya diajarkan bahwa Tuhan pernah menyatakan diri dalam bentuk rupa manusia. Jadi kalau mau membantah konsep Tuhan yang mengambil rupa bentuk manusia, maka lawan pertama mereka bukan Kristen mula-mula, apalagi Kristen zaman sekarang, tapi lawan dulu isi Perjanjian Lama. Bantah dulu isi Perjanjian Lama. Karena sejak Perjanjian Lama, konsep dan kisah itu sudah ada, yaitu Tuhan menjadi manusia. Jadi sekali lagi, kalau mau membantah tentang konsep itu, maka lawan dulu isi Perjanjian Lama. Karena itu terjadi di Perjanjian Lama, bukan cuma di Perjanjian Baru atau ajaran Kristen mula-mula atau ajaran Kristen zaman sekarang. Yang ketiga, tudingan mereka tentang Tuhan yang menjadi manusia adalah kalau Tuhan lahir jadi manusia, berarti dia pernah belum ada. Salah satu tudingan dari Islam yang cukup sering juga, yaitu kalau Yesus dilahirkan, berarti sebelum dia lahir, dia nggak ada dong. Dan kalau dia nggak ada, berarti dia diciptakan dulu baru ada. Dan kalau diciptakan, berarti dia bukan Tuhan. Ini konyol, ini konsep yang sangat-sangat konyol. Padahal ini sangat mendasar, tapi mereka nggak ngerti. Jadi makanya aku bilang ini konyol banget, serius. Yesus sendiri mengatakan bahwa sebelum Abraham, dia sudah ada. Yohanes 8 ayat 58. Ini membungkam setiap mulut yang berkata sebelum lahir dari Maria, Yesus belum eksis atau ada. Pikirkan itu. Yesus bilang dia sudah ada sebelum Abraham. Abraham itu ribuan tahun sebelum Yesus lahir ke dunia ini melalui Maria. Jadi berpikir dulu sebelum bilang, oh berarti Yesus belum ada dong sebelum dia lahir di Maria. Jadi Yesus diciptakan. Berpikir dulu sebelum berkata itu. Baca dulu itu. Dia sudah ada sebelum Abraham. Jadi bukan pas dilahirkan Maria dia baru ada. Dia sudah ada sebelum bahkan Abraham ada. Yang perlu dipahami di sini adalah Yesus itu sudah ada sejak kekal. Dia kekal. Makanya dia bilang sebelum Abraham aku sudah ada. Nah, yang baru ada kemudian itu tubuh fisiknya, tubuh jasmaninya. Itulah konsep Tuhan Allah yang sudah ada kekal lalu mengambil bentuk rupa manusia. Itu yang baru punya permulaan, yaitu bentuk manusianya, bukan hakikatnya pada dasarnya. Jadi yang baru ada itu tubuh jasmaninya, itu yang lahir dari Maria, yang sebelum itu belum ada. Tapi pada hakikatnya Yesus sudah ada sejak kekal sebelum lahir di bumi ini. Dan ini juga yang membuktikan bahwa dia Tuhan Allah yang mengambil bentuk rupa manusia. Karena sebelum mengambil bentuk rupa, dia sudah ada. Pikirkan itu, camkan itu sebelum banyak menuding atau berkomentar, supaya tidak kelihatan bobrok.
Kenapa orang Yahudi menolak Yesus? Islam bilang karena alasannya sama dengan kami, dengan Islam, yaitu mereka tidak terima bahwa konsep Tuhan jadi manusia itu benar. Makanya mereka menolak Yesus. Tapi apa iya? Masalahnya Yahudi yang mana yang menolak Yesus? Yang menolak Yesus adalah Yahudi masa kini sebagian besar, dan Yahudi di zaman Yesus, di zaman PB, yaitu para ahli Taurat, orang Farisi, dan pengikutnya, dan yang lain. Yahudi yang itu yang menolak Yesus. Perlu dipahami, penolakan Yahudi zaman Yesus pada dasarnya dan awalnya bukan soal dia Tuhan atau bukan. Sejak semula mereka sudah tidak mau menyambut lahirnya Yesus, Sang Mesias itu. Padahal mereka sejak lama menanti Mesias supaya datang. Dan mereka tahu jelas nubuatannya dari Mika 5 ayat 1 bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem. Tapi pas Mesias itu lahir, pas Yesus lahir, mereka malah cuek. Itu terlihat dalam Matius 2 ayat 4-5. Itu saat Herodes memanggil orang Yahudi. Lalu Herodes nanya, di mana raja yang akan lahir? Mereka bilang di Bethlehem. Kenapa mereka tahu? Karena nubuatan Mika 5 ayat 1. Tapi apa mereka ikut ke Bethlehem? Enggak, mereka cuek. Jadi penolakan mereka terhadap Yesus bukan sejak Yesus melakukan misinya, sudah dewasa, bukan. Tapi sejak Yesus masih baru lahir pun mereka sudah menolak. Mereka nggak ikut menyambut Mesias itu. Mereka cuek, mereka tahu tapi mereka nggak ikut. Hanya orang Majus yang ikut, yang datang. Jadi penolakan Yahudi bukan berdasarkan pada awalnya, pada dasarnya bukan tentang Yesus mengaku Tuhan, Yesus mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Itu pasti udah besar. Tapi sejak bayi pun Yahudi udah menolak. Jadi kalau mau dibilang kenapa Yahudi menolak Yesus, pada dasarnya bukan karena seperti Islam, nggak mungkin Tuhan jadi manusia. Pada dasarnya mereka udah nolak pas dia lahir sebagai Mesias yang mereka tunggu-tunggu, tapi mereka tolak. Jadi itu harus kita pikirkan untuk melihat kenapa Yahudi menolak Yesus. Bukan asal ngomong. Jika seandainya Abraham, Yakub, Musa, dan nabi-nabi yang lain masih hidup pas Yesus datang, maka mereka akan mengakui Yesus itu Tuhan mereka. Bukan seperti Yahudi di zaman Perjanjian Baru yang menolak, bahkan pas baru lahir udah ditolak. Bukan seperti itu. Abraham, Yakub, Musa, dan yang lain pasti akan menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Raja mereka, sebagai Mesias, sebagai Tuhan Allah mereka. Jadi konsep Tuhan Allah yang menjadi manusia adalah masalah bagi Islam, masalah bagi Yahudi zaman sekarang dan Yahudi di zaman Perjanjian Baru. Tapi itu bukan sama sekali masalah bagi tokoh-tokoh di Perjanjian Lama. Mereka nggak punya masalah dengan konsep Tuhan jadi manusia. Oh, mustahil Tuhan jadi manusia, nggak mungkin. Mereka nggak pernah punya masalah di situ. Yang punya masalah tentang itu adalah Islam, lalu orang Yahudi zaman sekarang, sebagian besar, dan orang Yahudi di zaman Perjanjian Baru. Perhatikan itu. Kenapa aku bilang gini? Karena gini, tokoh-tokoh di PL gak pernah punya masalah dengan konsep itu. Buktinya adalah seperti Abraham tadi. Bahkan dia datang menyambut sosok yang datang itu, manusia yang datang itu, dan menyembah kepada sosok itu. Karena dia tahu itu adalah Tuhan Allah yang sedang menampakkan diri secara kasat mata di depan dia, Abraham, seorang hamba ini. Makanya dia merasa tidak layak dan dia sujud menyembah sampai ke tanah. Baca Kejadian 18 ayat 2 tadi. Kejadian di Mamre, peristiwa di Mamre tadi. Abraham tahu meskipun dalam bentuk rupa manusia, itu adalah Tuhan Allah yang menampakkan diri di hadapannya dengan kasat mata. Dia tahu bahwa Tuhan mampu menyatakan dirinya sebagai manusia, sebagai bentuk kasat mata di hadapan dirinya. Jadi sekali lagi, masalah konsep Tuhan jadi manusia itu adalah masalah kalian orang Islam, masalah Yahudi, sebagian besar Yahudi zaman sekarang, dan masalah orang Yahudi di zaman PB, bukan masalah orang tokoh-tokoh di PL. Jadi jangan bilang orang tokoh-tokoh di Perjanjian Lama itu akan menolak Yesus karena mereka nggak percaya Tuhan jadi manusia. Siapa yang bilang? Jadi ngapain Abraham tadi menerima? Ngapain Yakub berkata aku berhadapan muka dengan Allah? Ngapain Musa menulis bahwa dia melihat punggung Tuhan? Itu semua kasat mata, itu semua dalam bentuk rupa manusia. Dan mereka tidak pernah menolak. Tokoh-tokoh PL tidak pernah menolak. Tokoh Perjanjian Lama tidak pernah menolak tentang Tuhan jadi manusia, menampakkan diri di depan mereka. Kalau mereka tolak, maka Abraham bilang, "Hei, siapa kau? Sana kau. Sosok nggak jelas. Hantu, sana kau." Kalau begitu Musa tidak akan pernah menulis dia berjumpa dengan Tuhan. Yakub tidak akan pernah mengakui bahwa dia berjumpa dengan Tuhan Allah dan bergumul dengan dia. Dia akan bilang, "Haus, hantu, nggak jelas kau sana." Jadi sekali lagi itu masalah orang Islam. Itu masalah Yahudi zaman sekarang, bukan orang-orang di Perjanjian Lama. Well, itu aja mau aku bagi soal konsep Tuhan Allah menjadi manusia. Dan kita percaya dan kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Allah kita. Dia Tuhan yang sudah ada sejak kekal. Dan kemudian dalam waktu momen tertentu mengambil bentuk rupa manusia. Itulah saat dia datang ke bumi ini, lahir dari seorang Maria. That's it. Hai,
Terima kasih udah nonton. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Yang belum, aku harap kalian mau subscribe, like, comment, share, supaya semakin banyak yang terberkati dan belajar bersama kita. Sampai sini video ini, dan seperti biasa, bye.